Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Feria dari kelas IPSB. NIM 208200071. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan tema metode pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan. Metode pembelajaran merupakan sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Atau juga bisa dikatakan learning metode yang merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, yang selanjutnya diaplikasikan melalui tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang diterapkan bisa tercapai dengan baik. Dengan cara semacam ini tentunya diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui metode dalam pembelajaran supaya siswa semakin merasa semangat pada saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak semakin cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan, yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama yakni metode ceramah. Salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang ini, metode ini dianggap yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus menggunakan metode ceramah secara menarik agar siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, yakni salah satu metode yang selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok yang bertugas membahas sebuah masalah guna untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa agar siswa bisa melihat dan mempraktekkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Yang keempat, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume ini ditulis dalam kertas menggunakan kata-kata dari siswa itu sendiri. 5. Metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling mengargumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. 6. Metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Selanjutnya, apa sih fungsi dari metode pembelajaran itu sendiri? Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik, di mana alat motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Fungsi yang kedua, strategi pembelajaran, yakni setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Fungsi yang ketiga, alat mencapai tujuan, di mana dalam pembelajaran diperlukan sebuah metode yang mana bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai dan juga guru akan kesulitan dalam penyampaian materi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari metode pembelajaran? Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalah. Berikut ini ada juga tujuan dari metode pembelajaran yang pertama, yakni membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa agar supaya para siswa merasa biasa
bisa mengatasi permasalahan menggunakan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan dengan menggunakan cara terbaik. Yang ketiga, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secepat mungkin. Baik, dari berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa akan lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas. Sehingga materi yang disampaikan guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Namun, agar berbagai manfaat metode pelajaran dengan baik, maka seorang guru harus memahami terlebih dahulu setiap karakteristik dari siswa tersebut. Dengan demikian, pembelajaran akan tepat sasaran. Selanjutnya, selain itu, metode tersebut juga menjadikan siswa terlatih dengan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.